Nak, sudah kubilang berhenti main game dan keluar. Ini situasi yang serius. Suara dingin Pak Michael, kepala tim, terdengar tajam di ruang rapat. Bagas, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, memegang erat laptop di tangannya dan berkata dengan suara gemetar, "Saya menemukan petunjuk yang sangat penting. Ini bukan sekadar ransomware biasa. Sudah cukup. Apa yang anak SMP tahu?" Pintu ruang rapat dibanting hingga tertutup, dan di lorong yang sepi, mata Bagas yang ditinggal sendirian berkobar dengan amarah dan tekad. Suatu saat nanti, mereka akan tahu bahwa aku benar. Tepat pada saat itu, alarm peringatan merah mulai berbunyi nyaring di seluruh perusahaan. Beberapa jam sebelumnya, di lobi Teknonusa Solusi, di jantung kawasan bisnis Jakarta, suasana masih sibuk meskipun jam pulang kantor sudah dekat. Di antara para karyawan berjas yang keluar melalui pintu kaca, tampak seorang anak laki-laki duduk sendirian di bangku sudut. Namanya Bagas Saputra, 14 tahun. Layar laptop usangnya penuh dengan kode enkripsi rumit dan program analisis firewall. Dengan earphone kecil terpasang, ia sepenuhnya tenggelam dalam kuliah keamanan siber online, sambil sibuk mencatat dengan pulpennya. Lihat anak itu lagi. Selalu duduk di sana, paling-paling juga main game. Benar, dia kan anak petugas kebersihan yang baru itu. Gayanya sok serius, padahal terdengar suara dua karyawan yang lewat sedang berbisik dan tertawa mengejek. Bagas hanya diam menatap layar, tetapi ujung jarinya yang memegang keyboard gemetar halus. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berseragam petugas kebersihan masuk ke lobi. Dia adalah Ibu Wati, Ibu Bagas. Selalu berhati-hati karena keterbatasan pengetahuannya tentang istilah-istilah kantor, ia mendekati putranya sambil melambaikan tangan kecil. "Bagas, hari ini dingin, ya? Ibu selesaikan kerja sebentar lagi." "Iya, Bu. Aku tidak apa-apa, aku akan menunggu sambil mendengarkan kuliah ini," Bagas menjawab dengan ekspresi yang dipaksakan ceria. Namun, saat itu, seorang karyawan pria yang bekerja di dekat meja resepsionis berkata dengan nada kesal, "Bu Wati, tolong anaknya jangan berisik di lobi. Ini gedung kantor, bukan taman bermain." Ibu Wati terkejut dan dengan wajah bingung, ia membungkuk dalam-dalam. "Maaf, Pak. Anak saya hanya sedang belajar komputer. Dia hanya mendengarkan kuliah online dengan tenang." "Belajar? Belajar apa?" "Tadi saya lihat sepertinya dia main game," sela karyawan lain, "lucu sekali." "Jangan-jangan anak petugas kebersihan mau belajar jadi peretas, haha." Selama percakapan yang menghina itu, Bagas perlahan menundukkan kepalanya dan menutup laptopnya. Ia diam-diam melepas earphone dan merapikannya ke dalam tas, seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Bagas, kamu tidak apa-apa?" Mendengar suara khawatir ibunya, Bagas berusaha tersenyum dan menjawab, "Iya, Bu. Aku tidak lapar, hanya sedikit mengantuk." Namun, pada saat itu, mata Bagas yang gelap bergetar pelan. Jauh di dalam dadanya, sesuatu yang panas terasa bergejolak. Orang-orang hanya melihatnya sebagai anak seorang petugas kebersihan. Tidak peduli seberapa keras ia belajar komputer siang dan malam, tidak peduli berapa banyak kuliah keamanan tingkat lanjut yang ia ikuti, pandangan mereka tidak pernah berubah. Seolah-olah ia adalah manusia tak kasat mata. Tidak ada yang mau melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Jam di dinding lobi menunjukkan pukul 18.30. Lampu-lampu kantor mulai padam satu persatu, dan hanya suara alat pembersih yang menyapu lantai yang terdengar pelan di sepanjang koridor yang panjang. Bagas ragu sejenak, lalu membuka kembali laptopnya. Saat layar menyala, video kuliah yang sempat terhenti kembali berlanjut. Judulnya terpampang jelas, "Teknik Analisis Ancaman Persisten Tingkat Lanjut." Suatu saat nanti, Bagas bergumam pelan dalam hati. "Suatu saat nanti, aku akan menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya." Suara lirihnya meresap ke dalam udara lobi. "Baiklah. Kuliah hari ini adalah analisis serangan persisten tingkat lanjut. Mari kita mulai lagi." Suara dosen dari layar laptop kembali mengalir melalui earphone, dan Bagas sekali lagi tenggelam dalam konsentrasi yang dalam. Seolah mengubah semua hinaan dan pengabaian itu menjadi energi. Sementara langit senja Jakarta memerah, tekad seorang anak laki-laki yang sunyi namun membara pun dimulai.
Keesokan paginya, suasana di Teknonusa Solusi benar-benar berbeda dari biasanya. Lobi dihiasi dengan balon warna-warni, dan di sebelah mesin kopi, terpampang tulisan besar. Selamat atas penawaran umum perdana, Aipu, di Bay. Para karyawan datang dengan wajah ceria, dan tawa penuh harapan terdengar di setiap koridor. Bagas juga tiba sedikit lebih awal dari biasanya. Ibunya, Ibu Wati, sudah datang lebih dulu untuk membantu membersihkan bagian dalam kantor, dan Bagas, seperti biasa, duduk di bangku sudut lobi dan dengan tenang mengeluarkan laptopnya. Di layar, sebuah kuliah tentang algoritma enkripsi canggih sedang diputar. Hari ini benar-benar hari yang bersejarah. Akhirnya kita menjadi perusahaan publik, terdengar percakapan gembira para karyawan di mana-mana. Suasana perusahaan, yang hanya beberapa jam lagi akan menghadapi peninjauan untuk pencatatan di Bursa Efek, benar-benar seperti sebuah festival. Waktu berlalu hingga tepat pukul 10.00 pagi. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Ada apa ini? Fileku tidak bisa dibuka. Koneksi ke server terputus total. Awalnya hanya 1 atau 2 orang yang tampak panik, tetapi hanya dalam beberapa menit, seluruh perusahaan mulai gaduh. Layar besar di ruang rapat dipenuhi dengan pesan kesalahan berwarna merah, dan hanya suara klik mouse bertubi-tubi yang memenuhi kantor yang senyap. Pak Michael Wijaya, Kepala Tim Teknologi Informasi dan Penanggung Jawab Keamanan, segera mengumpulkan para pengembang. Di ruang server, istilah-istilah teknis diucapkan dengan cepat dan sistem diboot ulang berulang kali, tetapi tidak ada yang terselesaikan. Sebaliknya, situasinya semakin memburuk. Saat itu, CEO perusahaan, Pak Robert Suryo, berjalan cepat dari ujung koridor. Ia mengenakan setelan rapi seperti biasa dan tampil dengan percaya diri, tetapi begitu mendengar laporan situasi, wajahnya langsung berubah. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kurang dari 24 jam lagi menuju peninjauan IPO. Jika ini gagal, perusahaan kita akan benar-benar hancur. Pintu ruang rapat dibanting keras, dan para karyawan saling memandang dengan wajah cemas sambil bergumam. Ini pasti cuma lelucon, kan? Benarkah semua server kita mati? Lalu bagaimana nasib kita? Ibu Wati, yang bekerja di dekat area pembersihan, juga menyaksikan situasi itu dengan tatapan cemas. Sulit baginya untuk memahami istilah-istilah teknis yang rumit, tetapi dari ekspresi dan suasana hati orang-orang, ia bisa merasakan betapa seriusnya masalah ini. Bagas menyaksikan seluruh pemandangan kacau itu dalam diam. Ia menjeda kuliah yang sedang didengarkannya dan mengamati setiap detail keributan yang terjadi di sekitarnya. Orang-orang hanya berulang kali mengatakan server mati. Namun, Bagas merasa ada yang aneh. Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Matanya yang tajam mengamati potongan-potongan kode yang berkedip di papan informasi digital kantor. Di antara pesan-pesan kesalahan, sebuah perintah yang sangat singkat melintas sekejap. Itu sangat mirip dengan gejala awal serangan siber canggih yang pernah ia lihat di kuliahnya baru-baru ini. Ini direncanakan oleh seseorang, serangan dari luar. Sejak saat itu, Bagas mulai merangkai berbagai hipotesis di kepalanya. Tujuan penyerang, makna dari pemilihan waktu, metode serangan, dan mengapa harus hari ini. Namun, belum ada bukti pasti, hanya intuisi tajam seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Sementara itu, di dalam ruang rapat, teriakan terus terdengar. Jika kita biarkan seperti ini, data pelanggan bisa rusak total. Kami sudah menghubungi vendor keamanan eksternal, tapi mereka bilang butuh waktu minimal 48 jam. Di tengah kantor yang benar-benar kacau, Bagas diam-diam menutup laptopnya dan memasukkannya ke dalam tas. Tatapannya jauh lebih tegas dari biasanya, dan bibirnya terkatup rapat. Ia sekali lagi memandang sekeliling perusahaan yang dilanda kepanikan. Ibunya menatapnya dari kejauhan dengan mata khawatir, dan semua karyawan menundukkan kepala atau dengan cemas mengetuk keyboard tanpa tujuan. Saat itulah, bisikan kecil keluar dari mulut Bagas. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Di hari terpenting dalam sejarah Teknonusa Solusi yang berubah menjadi krisis terburuk, pengamatan tajam seorang anak laki-laki pun dimulai. Suasana di dalam perusahaan masih kacau. Semua pintu ruang rapat tertutup rapat, dan di balik jendela kaca, wajah orang-orang dipenuhi kecemasan dan kegelisahan. Tanpa sempat minum kopi, para karyawan terus-menerus bolak-balik antara meja mereka dan ruang rapat,
berusaha mati-matian menyelesaikan sesuatu di posisi masing-masing. Di tengah semua itu, Bagas, yang duduk di bangku sudut lobi, perlahan menutup layar laptopnya. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang siswa SMP biasa. Di dalamnya, ada campuran rumit antara amarah dan tekad. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat ini. Bagas menyandang tasnya yang berat dan berjalan pelan menyusuri koridor. Berkat pengalamannya membantu ibu membersihkan kantor, ia tahu persis di mana ruang rapat yang biasa digunakan oleh tim teknologi informasi. Ruang rapat itu terletak di ujung koridor, dekat dengan ruang server. Pintu ruang rapat setengah terbuka, dan di dalamnya, 5 pria sedang berdiskusi dengan kepala berdekatan di atas meja besar yang dipenuhi laptop. Di tengah-tengah mereka, Pak Michael Wijaya berdiri dengan wajah kaku, dan di layar besar di dinding, data log yang tak berujung terus bergulir. Bagas ragu sejenak di depan pintu. Jantungnya berdebar kencang, dan telapak tangannya terasa basah oleh keringat. Namun, setelah menarik napas dalam-dalam, ia memberanikan diri dan mengetuk pintu dengan pelan. "Permisi, sebentar." 5 pengembang di dalam ruang rapat serentak menoleh. Melihat seorang anak laki-laki kurus berdiri dengan hati-hati di ambang pintu, salah satu dari mereka tertawa kecil. "Oh, sepertinya sudah bosan main game dan mau jalan-jalan." "Ah, benar juga. Dia kan anak petugas kebersihan itu?" Setelah hening beberapa detik yang canggung, Bagas memberanikan diri untuk melanjutkan dengan suara gemetar. "Bolehkah saya bicara sebentar? Ini mungkin bukan serangan ransomware biasa, tapi bisa jadi serangan ancaman persisten tingkat lanjut, APT." Pola lognya terlihat sangat berbeda dari biasanya. Kelima orang itu menatap Bagas dengan ekspresi tidak percaya. Pak Michael mengerutkan keningnya dalam-dalam, dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu bilang apa tadi? Ancaman persisten tingkat lanjut?" Bagas mengangguk kecil dan menjawab, "Iya, Pak. Ada pola yang mirip dengan yang saya lihat di kuliah online kemarin. Aliran alamat protokol internetnya juga aneh, dan sepertinya hanya menargetkan file-file tertentu secara intensif." Sebelum ia selesai berbicara, seorang pengembang menyela dengan tawa keras. "Wah, kirain cuma main game, ternyata calon peretas, ya. Situasi ini seperti di film saja." Pengembang lain mengangkat bahu dengan sinis. "Anak-anak zaman sekarang memang menakutkan. Anak petugas kebersihan tiba-tiba jadi anggota tim siber." Michael mendesah singkat dan tajam. Lalu dengan wajah tanpa ekspresi, ia berkata dengan dingin, "Situasi di sini sangat serius. Kami tidak punya waktu. Kalau kamu datang untuk main-main, segera keluar." "Saya tidak main-main, Pak. Saya sungguh-sungguh." "Cukup. Sudah kubilang keluar." Suara Michael sangat tegas, dan yang lain sudah mengalihkan pandangan dari Bagas kembali ke layar monitor mereka. Pintu ruang rapat perlahan tapi pasti tertutup, dan Bagas ditinggalkan sendirian di koridor yang kosong. Tangannya masih dengan hati-hati memegang tali tas laptopnya, tetapi ujung jarinya terkepal begitu erat hingga memutih. Dadanya terasa sesak, dan pandangannya sejenak menjadi kabur. Ekspresi tawa mereka, nada mengejek mereka, dan penghinaan yang begitu wajar di dalamnya menusuk jauh ke dalam hatinya. "Sekalipun aku pintar, pada akhirnya aku hanyalah anak seorang petugas kebersihan." Pikiran putus asa seperti itu melintas di benaknya. Tetapi Bagas segera mengatupkan giginya dan menguatkan diri. Dengan tangan terkepal erat, ia berjalan cepat menuju ujung koridor. Ia duduk di sebuah bangku kecil di sudut gudang yang terlupakan di salah satu sisi perusahaan. Di ruang sunyi yang dipenuhi peralatan kebersihan dan hanya diterangi satu lampu neon yang berkedip-kedip, Bagas kembali mengeluarkan laptopnya. Ia mencari sinyal Wi-Fi yang tersedia di sekitarnya, terhubung dengan hati-hati, dan mulai menjalankan beberapa program secara berurutan. Tatapannya kini benar-benar berbeda. Bukan lagi tatapan anak laki-laki yang terluka, melainkan dipenuhi dengan tekad kuat untuk mencapai sesuatu. "Kalau memang tidak ada yang percaya padaku, maka aku harus membuktikannya sendiri." Jari-jari Bagas mulai bergerak cepat di atas keyboard. Di atas jendela terminal berlatar belakang hitam, ribuan angka, perintah, dan log jaringan mengalir deras seperti air terjun. Dalam kegelapan yang diterangi oleh kedipan lampu neon, di sudut yang tidak diperhatikan siapapun, seorang anak laki-laki diam-diam memulai perangnya sendiri.
Di tengah kepanikan seluruh perusahaan, dialah yang termuda, namun yang paling berani melangkah maju. Bagas duduk dengan hati-hati di sebuah bangku terpencil di sudut dekat gudang peralatan kebersihan. Tempat itu berada di ujung koridor yang jarang dilalui orang, dan di samping pintu gudang, menjadikannya tempat persembunyian yang sempurna dan tidak diperhatikan siapapun. Setelah memeriksa sekelilingnya dengan cermat beberapa kali, ia perlahan membuka laptop usangnya. Suara buting sudah ia matikan sebelumnya, dan ia mengetik dengan hati-hati namun cepat. Meskipun perangkat itu adalah barang bekas berusia beberapa tahun, bagi Bagas, ini adalah medan pertempuran yang lebih akrab daripada laptop terbaru manapun. Kalau ini benar-benar ransomware, polanya tidak mungkin seragam seperti ini. Dengan jendela terminal berlatar belakang hitam terbuka, Bagas mulai menjelajahi jaringan publik internal perusahaan dan port eksternal yang tidak terkelola dengan hati-hati. Ia menjalankan alat analisis jaringan dan program keamanan sumber terbuka yang telah ia pelajari satu persatu. Layar dipenuhi dengan data yang tak henti-hentinya mengalir. Mata Bagas fokus untuk menemukan pola aneh di antara angka dan kode yang rumit itu. Ini benar-benar aneh. Yang menarik perhatiannya adalah satu alamat protokol internet yang tercatat secara teratur di dalam file log. Ada jejak yang jelas dari upaya akses dengan interval waktu tertentu melalui jalur yang sama. Lalu lintas jaringan yang normal tidak akan pernah menunjukkan pola berulang seperti ini. Bagas semakin fokus melacak aliran data tersebut. Dan akhirnya, ia menemukan satu fakta penting. Alamat mencurigakan itu hanya mencoba menyusup ke folder proyek rahasia yang biasanya tidak pernah diakses. Dokumen tim keuangan, proposal produk baru, basis data pelanggan. Mereka memilih informasi penting saja. Ini bukan lagi sekadar kesalahan sistem atau kebetulan. Ini adalah serangan siber yang canggih dengan niat yang jelas, dan metodenya sangat rapi. Konsep ancaman persisten tingkat lanjut, yaitu serangan tersembunyi jangka panjang, mulai terbayang jelas di benaknya. Karena tegang, Bagas dengan hati-hati mengusap sisi laptopnya. Telapak tangannya sedikit berkeringat. Meskipun hatinya tegang, pikirannya menjadi semakin jernih dan tajam. Ia kembali memeriksa file log dengan teliti dan melanjutkan pelacakannya. Saat ia dengan gigih mengikuti alamat IP mencurigakan yang tertinggal di catatan lalu lintas jaringan, pada satu titik, sebuah petunjuk penting yang terhubung keluar muncul. Alamat itu disamarkan dengan cerdik melalui beberapa lapisan jaringan pribadi virtual, VPN, tetapi satu petunjuk yang tertinggal secara ceroboh di titik koneksi terakhir mengungkapkan segalanya. Ini, Tekno Global. Nama perusahaan itu adalah pesaing lama Teknonusa. Mereka telah bersaing ketat dalam beberapa tender proyek besar, dan rumor mengatakan bahwa persaingan di industri semakin ketat setelah pengumuman IPO Teknonusa. Bagas berhenti mengetik dan menatap layar dengan tatapan kosong sejenak. Apakah mereka benar-benar melakukan ini untuk menghentikan IPO? Ini bukan lagi masalah teknis sederhana. Ini adalah medan perang informasi yang dapat menentukan nasib sebuah perusahaan. Dan di tengah pertempuran sengit itu, berdiri seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang tidak diperhatikan siapapun. Tepat pada saat itu, suara darurat CEO bergema dari pengeras suara internal perusahaan. Hingga saat ini, pemulihan sistem belum berhasil sama sekali, yang diperkirakan akan sangat menghambat proses peninjauan IPO. Semua departemen diminta untuk segera menyusun dan menyerahkan rencana tanggap darurat. Seketika, seluruh perusahaan kembali gaduh. Di balik jendela kaca transparan ruang rapat, para karyawan mulai berkerumun dengan tergesa-gesa, dan ketegangan menyebar seperti gelombang di setiap sudut koridor. Bagas tidak menutup layar laptopnya. Sebaliknya, ia dengan lebih hati-hati mencadangkan file log yang bisa menjadi bukti ke lokasi yang aman dan secara berurutan mengambil tangkapan layar dari grafik lalu lintas jaringan penting untuk diatur secara terpisah. Kemudian, ia membuka notepad dan mulai mengetik laporan ringkasan yang sistematis dari temuannya. Alamat IP mencurigakan, alamat IP, jalur akses, rincian jalur, upaya penyusupan, berulang ke folder data rahasia, target utama, informasi keuangan, proposal produk baru, informasi pelanggan, jejak penggunaan VPN berlapis ditemukan, hasil pelacakan koneksi akhir, jaringan Tekno Global, analisis metode serangan, pola ancaman persisten tingkat lanjut, AP. Serangan serentak setelah masa inkubasi jangka panjang. Dengan bukti sebanyak ini,
Penjelasanku akan cukup kuat. Sekarang, aku harus menunjukkan ini kepada seseorang. Bagas melepaskan tangannya dari keyboard dan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya masih menunjukkan ketegangan dan kecemasan, tetapi sorot matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Teguh, tanpa keraguan, dan penuh keyakinan. Kali ini, bahkan jika aku ditolak lagi, aku tidak akan pernah menyerah. Tepat saat itu, seorang karyawan yang lewat dari ujung koridor melirik Bagas yang duduk di bangku terpencil, tetapi kemudian berlalu begitu saja tanpa peduli. Masih belum ada yang tahu betapa pentingnya pekerjaan yang sedang dilakukannya. Namun, sebentar lagi, semua orang akan tahu. Badai dahsyat seperti apa yang akan dibawa oleh anak pendiam ini. Revolusi sunyi yang terjadi di sudut yang tidak diperhatikan. Di samping gudang, jam menunjukkan pukul 3 sore. Di luar, cuaca cerah dan sinar matahari terasa hangat, tetapi udara di dalam kantor Teknonusa Solusi terasa berat dan menyesakan. Seolah-olah terjadi pemadaman listrik, orang-orang hanya diam dan mengetuk keyboard tanpa arti, sementara tim IT di ruang rapat hanya saling memandang dengan wajah lesu seiring berjalannya waktu. Bagas berdiri di depan ruang rapat itu lagi, dengan laptop di tangannya, kali ini benar-benar berbeda. Di tangannya ada bukti yang akurat, laporan analisis yang sistematis, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Jika kali ini pun aku diabaikan, aku akan terus maju sampai akhir. Dia bahkan tidak mengetuk pintu dan dengan percaya diri membukanya. Tidak ada lagi keraguan, 5 pengembang di dalam ruang rapat serentak menoleh. Pak Michael langsung mengerutkan kening, sementara yang lain menatapnya dengan wajah lelah seolah sudah terbiasa. Datang lagi? Sepertinya sudah bosan main game. Namun, kali ini Bagas menyela dengan tegas. Kali ini saya punya bukti yang jelas. Ini masalah yang sangat serius. Ruang rapat seketika menjadi hening. Bagas dengan tenang membuka laptopnya dan menunjukkan file log serta tangkapan layar yang telah disiapkannya satu persatu. Lihat alamat protokol internet ini. Terus-menerus mencoba mengakses folder rahasia internal perusahaan kita. Ini jelas bukan serangan ransomware biasa. Ini adalah serangan ancaman persisten tingkat lanjut. Dan hasil pelacakan terakhir menunjukkan titik koneksinya adalah. Saat itu, seorang pengembang berambut pirang yang tampak paling muda menundukkan kepalanya dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu untuk melihat layar laptop lebih dekat. Namanya David. Meskipun biasanya pendiam, ia adalah sosok yang dipercaya di dalam tim karena kemampuan teknisnya. David membolak-balik layar beberapa kali dengan perlahan, lalu menarik laptop itu ke arahnya untuk melihat lebih detail. Ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Pak Michael, sepertinya anak ini benar. Lihat ini. Dari jalur lalu lintas jaringan hingga port penyusupan, semuanya dianalisis dengan sempurna. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya untuk iseng. Pak Michael mengerutkan keningnya lebih dalam. Tidak mungkin. Dia hanya anak-anak. Seorang siswa SMP. Apa yang dia tahu? David menatap Bagas dengan serius sejenak, lalu kembali menunjuk layar laptop dengan tepat. Kemungkinan ini serangan APT sangat tinggi. Waktu akses, folder target, pola berulang. Analisis ini jauh lebih presisi dan sistematis daripada log dasar yang kita lihat. Jika kita terus mengabaikannya, ini bisa sangat berbahaya. Bagas melanjutkan dengan suara gemetar namun hati-hati. Jika kita terus membiarkannya, serangan berikutnya pasti akan datang. Sejauh ini hanya tahap infiltrasi. Selanjutnya enkripsi data besar-besaran akan dimulai. Seluruh data penting perusahaan bisa terkunci. Seketika, seluruh ruang rapat diliputi keheningan. Selain David, pengembang lain satu persatu mulai melihat layar dengan serius. Satu orang menggaruk kepala dengan ekspresi bingung, yang lain memperbesar layar untuk memeriksanya dengan teliti. Tepat pada saat itulah, tiba-tiba alarm peringatan yang tajam berbunyi nyaring di seluruh kantor. Karyawan di luar ruang rapat panik dan bergegas bangkit dari kursi mereka, dan suara-suara panik terdengar dari berbagai sudut koridor. Server cadangan juga tidak bisa diakses. Seluruh dokumen tim pengembang sudah terenkripsi. Kita benar-benar sedang diserang. Ruang rapat pun dilanda ketegangan. Bahkan Michael terkejut dan langsung bangkit dari kursinya, buru-buru membuka laptopnya. Bagas berkata dengan suara tenang namun tegas, "Sudah saya katakan, serangan yang sebenarnya baru saja dimulai.
David menatap layar laptop tanpa berkata-kata sejenak, lalu perlahan menutupnya dan menatap lurus ke arah Bagas. Bagas, bolehkah aku melihat data analisismu lebih detail? Itulah saatnya. Untuk pertama kalinya, seseorang memanggil namanya dengan benar. Satu kata itu membangkitkan sesuatu yang hangat dan besar di dalam hati Bagas. Sambil menahan gejolak emosi yang tiba-tiba muncul, ia mengangguk dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Tentu. Dengan senang hati saya akan membantu. Di luar ruang rapat, kekacauan masih berlanjut, tetapi di dalam ruang kecil itu, sesuatu yang baru telah dimulai. Orang dewasa pertama yang mulai mendengarkan suara seorang anak laki-laki telah muncul. Meskipun Pak Michael masih menatap dengan curiga, ia ragu sejenak melihat ekspresi serius David. Di saat perusahaan berada dalam krisis, ia tidak bisa mengabaikan kemungkinan sekecil apapun. Bagas membuka kembali laptopnya dan berjanji pada dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan yang sebenarnya. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Suara klik mouse dan ketukan keyboard yang tergesa-gesa dari berbagai sudut kantor terdengar saling bersahutan seperti genderang perang. Di tengah suasana tegang yang menyelimuti seluruh perusahaan, arus baru yang sama sekali berbeda mulai mengalir di dalam satu ruang rapat. Bagas, tolong analisis file log yang ini. Baik. Alamat IP yang menyusup saat ini secara struktural mirip dengan yang kita temukan tadi, tapi port aksesnya benar-benar berbeda. Oke, kalau begitu kita coba blokir dari sini. Aku akan pasang batasan hak akses dan jalankan skrip deteksi pintu belakang. David dan 3 pengembang muda lainnya duduk berkerumun di sekitar Bagas. Pemandangan seorang anak laki-laki yang terlihat seperti siswa sekolah dasar, namun dengan cepat melakukan pengkodean di antara para pengembang berpengalaman sambil memberikan penjelasan profesional, benar-benar mengejutkan bagi siapapun yang melihatnya untuk pertama kali. Ini adalah server transfer file sementara yang dibuat oleh para peretas. Melalui jalur ini, mereka mengambil data perusahaan kita. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Pola jaringannya terus berulang. Nama jalurnya dibuat tumpang tindih 2 kali, jadi saya melacaknya menggunakan filter ekspresi reguler. Apa? Filter ekspresi reguler? Anak SMP menggunakan itu? Ini benar-benar bukan main-main? Tatapan para pengembang mulai berubah. Awalnya hanya keheranan, lalu berubah menjadi kekaguman. Dan akhirnya, perasaan hormat yang tulus perlahan mulai meresap. Di luar ruang rapat, semua karyawan masih sibuk karena sistem yang lumpuh. Tetapi di dalam ruang kecil ini, benang-benang solusi mulai terjalin dengan sangat hati-hati. Bagas menampilkan data log yang rumit di monitor besar di dinding ruang rapat dan menjelaskan secara bertahap. Ini adalah jejak digital yang ditinggalkan oleh peretas. Kode di sana terlihat seperti program normal biasa. Tetapi jauh di dalamnya, ada perintah penundaan waktu yang disembunyikan dengan cerdik. Tepat 2 jam dari sekarang, enkripsi massal akan dimulai secara otomatis. David menatap monitor dengan ekspresi serius, lalu perlahan mengangguk. Kalau begitu, kita harus menjalankan semua tindakan keamanan yang bisa kita lakukan secara bersamaan sekarang juga. Pemindahan darurat data cadangan, pengaturan rute pengalihan server, hingga pemblokiran total akses ilegal, semuanya sekaligus. Saya akan merancang firewall sementara agar bisa memblokir aliran data jaringan sepenuhnya, kata Bagas. Bagus, Bagas. Kamu juga coba periksa sisi sistem nama domain? DNS. Ada kemungkinan serangan manipulasi rute. Awalnya hanya kolaborasi yang dimulai dari kecurigaan dan rasa ingin tahu, kini telah berkembang menjadi kerja tim yang jelas dan sistematis. Dan yang mengejutkan, pusat dari kolaborasi itu adalah Bagas, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Tepat pada saat itu, Pak Michael dengan tergesa-gesa membuka pintu ruang rapat dan masuk. Ia melihat sekilas situasi yang terjadi di dalam dan langsung mengerutkan kening. Apa yang sedang kalian lakukan? David menjawab dengan suara tenang dan tegas. Kami sedang melacak jalur serangan secara real-time bersama Bagas. Ini jauh lebih efektif daripada metode penanganan yang biasa kita gunakan. Jadi, kau mau menyerahkan sistem inti perusahaan kita pada seorang siswa SMP? Bukan. Pak. Kami menyerahkan analisis dan pelacakannya, dan kami juga mengawasi seluruh proses, meninjau, dan memverifikasinya bersama. Michael berjalan diam-diam ke depan monitor Bagas, dan melihatnya dengan perlahan.
Ia membaca baris demi baris data log yang panjang dan skrip keamanan yang rumit yang ditampilkan di layar. Alisnya semakin mengerut. Setelah beberapa menit hening, Michael berkata dengan dingin, "Hanya kebetulan." Ia mengucapkan satu kata itu, lalu kembali menutup pintu dengan rapat dan keluar. Ruang rapat sejenak diliputi keheningan yang canggung. David berkata kepada Bagas dengan suara hangat, "Jangan pedulikan dia. Yang terpenting sekarang bukan siapa yang berhasil melakukannya, tapi bagaimana kita bisa menghentikan serangan ini sepenuhnya." Bagas tersenyum tipis namun mantap, dan mengangguk pelan. Tepat pada saat itu, sekali lagi alarm peringatan yang tajam berbunyi nyaring di seluruh kantor. Kecepatan transfer data besar-besaran meningkat drastis. Hitung mundur serangan enkripsi utama telah dimulai. Waktu yang tersisa tepat 60 menit. Bagas menarik napas dalam-dalam, merentangkan jari-jarinya, dan kembali mengulurkan tangannya ke arah keyboard. Sorot matanya kini benar-benar berbeda. Bukan lagi anak laki-laki yang diabaikan, melainkan penuh dengan kepercayaan diri sebagai anggota inti tim. Kalau begitu, sekaranglah pertarungan yang sebenarnya dimulai. Semua orang di ruang rapat semakin erat bersatu di sekitar Bagas. Waktu terus berjalan cepat, tetapi kini mereka memiliki harapan. Di luar jendela, sinar matahari masih bersinar hangat. Tetapi di dalam ruang rapat, pertempuran sengit untuk menyelamatkan dunia digital baru saja akan dimulai. Udara di kantor menjadi semakin berat dan penuh tekanan. Alarm peringatan yang terus berbunyi sepanjang hari, pesan sistem yang mati, dan suara jam yang berdetak tanpa ampun, semuanya membuat saraf para karyawan semakin tegang. Di dalam ruang rapat, Bagas, David, dan para pengembang muda lainnya duduk berdekatan, menganalisis data tanpa henti. Papan tulis putih dipenuhi dengan diagram jalur jaringan yang rumit dan jadwal waktu penyusupan yang akurat, sementara di layar besar di dinding, status server yang berubah secara real-time terus diperbarui. "Lihat jalur ini. Ini adalah alamat pengalihan ketiga," kata Bagas sambil menghentikan kursor mouse tepat di satu titik. "Ini bukan jejak data yang keluar dari server internal kita. Ini adalah bukti jelas adanya koneksi yang terencana dan terjadwal dari luar ke dalam." David menyipitkan matanya dan mengikuti jejak di layar. Pengalihan VPN-nya saja sampai 4 lapis. Tapi di sini, titik koneksi terakhirnya adalah jaringan tekno global. Seketika, semua orang di ruang rapat terpaku menatap layar. Jangan-jangan, Tekno Global? Perusahaan pesaing kita untuk IPO ini, kan? Bagas dengan lebih hati-hati membuka file log satu persatu. Komunikasi data rutin melalui jalur ini sudah terjadi sejak tepat 3 minggu yang lalu. Minggu lalu mereka menempatkan alat serangan, dan pagi ini pukul 09.00, timer eksekusi otomatis mulai berjalan. "Ini sudah menjadi bukti yang sempurna bahkan di pengadilan," kata David sambil mendesah dalam. "Kalau kita langsung lapor polisi, bukankah semuanya akan selesai?" Namun, seorang pengembang lain di sebelahnya menggelengkan kepala dengan ekspresi serius. "Masalahnya justru di situ. Jika kita melapor dan masuk ke penyelidikan pihak berwajib, peninjauan IPO akan otomatis ditunda. Kita harus menyelesaikan pemulihan sistem sebelum tengah malam ini agar jadwal peninjauan IPO tetap berjalan." Ruang rapat kembali diliputi keheningan yang berat. Jika mereka melapor ke polisi, pelakunya bisa ditangkap, tetapi perusahaan pada akhirnya akan runtuh. Namun, jika mereka tidak bisa memulihkan sistem, perusahaan juga akan hancur. Tepat di saat putus asa itu, reaksi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di seluruh sistem. Jendela kesalahan besar berlatar belakang merah memenuhi semua layar monitor, dan di setiap terminal, pesan peringatan yang menakutkan enkripsi total sistem dimulai berkedip-kedip. Apa-apaan ini? Server cadangan pun benar-benar diblokir. Semua titik pemulihan terkunci. Serangan terakhir dan terkuat benar-benar telah dimulai. Mulai dari server inti yang berisi data terpenting perusahaan, sistem email, basis data pelanggan, hingga folder proyek pengembangan produk baru, semuanya mulai terenkripsi satu persatu dan tidak bisa dibuka sama sekali. Saat itu, CEO Robert Suryo dengan kasar membuka pintu ruang rapat dan berlari masuk. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa sistem mati total lagi?" Pak Michael menjawab dengan suara yang benar-benar putus asa. "Pemulihan sudah tidak mungkin lagi. Kali ini benar-benar sudah berakhir.
Wajah CEO menjadi pucat pasi. Ia memegang dahinya dengan satu tangan dan bergumam dengan suara penuh keputusasaan, IPO juga sudah berakhir. Bagaimana saya harus membayar gaji 300 karyawan bulan depan? Kata-kata putus asa itu membuat seluruh ruang rapat menjadi sunyi senyap. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Orang-orang saling memandang dan menundukkan kepala, beberapa bahkan pasrah dan diam-diam bangkit dari kursi lalu meninggalkan ruang rapat. Tepat pada saat itu, Bagas, yang selama ini diam, angkat bicara dengan suara yang jelas. Ini belum sepenuhnya berakhir. Seketika, semua orang serempak menatapnya. Bagi para pengembang muda yang telah bekerja bersamanya, ini adalah pemandangan yang biasa, tetapi CEO dan Pak Michael berhenti dengan kaget dan menatap anak laki-laki kecil itu. Sebelum semua sistem terkunci sepenuhnya, saya sudah meninggalkan satu pintu belakang di tempat yang aman. Jalur itu hanya bisa diakses sebelum enkripsi dimulai. Melalui jalur itu, kita bisa membuka router cadangan secara paksa, menghubungkannya dengan penyimpanan sementara eksternal, dan memindahkan data asli dengan aman. Michael tertawa sinis dan menggelengkan kepala. Omong kosong apa ini? Hal seperti itu hanya mungkin terjadi di film. Namun, kali ini Bagas tidak menghindari tatapannya dan menatap lurus ke arah Michael. Jika saat ini kita tidak bisa menghentikannya dengan cara ini, maka akhir yang tragis seperti di film akan benar-benar terjadi. Dan saya tidak bisa melakukannya sendirian. Saya butuh bantuan semua orang. Ruang rapat kembali diliputi keheningan yang dalam. Namun, kali ini tidak ada yang mengejek atau menertawakannya. Di mata orang-orang, ada kebingungan, keraguan, dan secercah harapan yang sangat kecil namun jelas mulai tumbuh. David menatap Bagas dengan tatapan percaya dan mengangguk pelan. Baik. Secara spesifik, apa yang harus kami lakukan? Bagas menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Kita harus melakukannya dalam 3 tahap secara bersamaan. Pertama, tim akses router cadangan. Kedua, tim pengaturan rute pengalihan sistem nama domain, DNS. Dan ketiga, tim pengiriman dan pemulihan modul pemulihan. Ketiga tim harus bekerja sama dengan sempurna dan bergerak serentak. Terlambat 1 detik saja, kita akan gagal total. Tepat saat itu, seseorang berlari masuk dengan tergesa-gesa dari luar pintu ruang rapat. Itu adalah Ibu Wati, dengan seragam kebersihannya dan keringat yang membasahi wajahnya. Setelah mencari-cari putranya, ia mendekat dengan napas terengah-engah. Bagas, kamu tidak apa-apa. Ada apa? Namun, Bagas mengangkat matanya ke arah ibunya, dan berkata dengan suara yang dewasa dan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bu, tunggu sebentar. Sekarang ada urusan yang sangat penting. Pada saat itu, semua orang dewasa di dalam ruang rapat menyadari. Yang berdiri di depan mereka bukan lagi sekadar anak kecil, melainkan seorang pemimpin sejati yang dengan berani menghadapi krisis. Ruang rapat telah berubah total, seperti markas komando operasi sebelum pertempuran. Di papan tulis putih, urutan operasi pemulihan sistem yang disusun dengan tergesa-gesa tertulis dengan padat, dan di samping nama penanggung jawab setiap area, tercatat waktu eksekusi yang tepat dan jalur akses secara rinci. Di berbagai monitor, alarm peringatan merah masih berkedip dengan cemas. Dan di wajah orang-orang, ada campuran rumit antara kelelahan ekstrem, ketegangan, dan secercah harapan yang sangat kecil namun jelas. Bagas berdiri selangkah di depan laptopnya dengan tenang. Tidak ada lagi keraguan atau kebimbangan dalam setiap gerakannya. Mulai sekarang, semua persiapan harus selesai dalam waktu tepat 20 menit. Waktu di mana router pemulihan bisa terbuka hanya 7 menit. Selama waktu singkat itu, kita harus memindahkan data penting melalui 3 jalur independen dan sepenuhnya melewati rutinitas enkripsi. Suaranya tegas tanpa getaran, dan dari wajah muda seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, terpancar kepemimpinan yang matang dan tenang yang tak terbayangkan. Tim DNS akan dipimpin oleh David. Manajemen router cadangan oleh Elisa, dan pengalihan enkripsi data transfer akan saya tangani sendiri. Tepat pada saat itu, Pak Michael, yang selama ini hanya diam mengamati, dengan hati-hati angkat bicara. Semua orang di ruang rapat serentak menatapnya. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya menatap lurus ke arah Bagas dan berkata dengan suara tulus, "Aku akan menangani modul transfer data juga."
Keheningan singkat menyelimuti ruangan, lalu suara ketukan keyboard meledak dengan kuat seperti tepuk tangan di seluruh ruang rapat. Akhirnya, inilah momen bersejarah di mana semua orang benar-benar menjadi satu. Para karyawan dari berbagai divisi, setelah menerima peran yang telah ditentukan oleh Bagas, memulai persiapan akhir secara sungguh-sungguh. Satu orang membuka beberapa jendela analisis log real-time dan memulai pemantauan, yang lain memeriksa dengan teliti peralatan komunikasi nirkabel dan kabel jaringan. Yang lain lagi menjalankan program untuk melacak status jalur dan aliran data secara real-time. Bagas berdiri di tengah ruang rapat, fokus menatap timer digital kecil di samping jam yang tergantung di dinding. Tepat 5 menit lagi sebelum gerbang terakhir terbuka. Sesuai dengan instruksi tenangnya, ketiga tim inti dengan cepat menyebar ke posisi yang telah ditentukan. David dengan cepat mengkodekan rute pengalihan DNS yang rumit dan berteriak dengan suara bersemangat, terowongan DNS berfungsi normal, terkonfirmasi. Rute pengalihan sementara berhasil diamankan. Elisa, sambil menghubungkan peralatan presisi ke beberapa port cadangan secara berurutan, melaporkan dengan akurat meskipun tegang, koneksi router 3, 5, dan 7 semua selesai. Status lalu lintas uji coba baik. Bagas memeriksa semua sistem untuk terakhir kalinya, lalu menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol krusial di laptopnya. Modul pemblokiran enkripsi diaktifkan. Mulai sekarang, operasi pemulihan dimulai selama tepat 7 menit. Pada saat itu, jalur data baru yang belum pernah ada sebelumnya secara ajaib tercipta di server utama Teknonusa Solusi, dan melalui jalur itu, data asli yang bersih dan tidak terenkripsi mulai mengalir keluar seperti sungai besar. Semua orang di ruang rapat menahan napas dan menyaksikan proses itu dengan konsentrasi tinggi. Seperti bendungan raksasa yang jebol, data-data penting berpindah dengan kecepatan kilat ke penyimpanan sementara yang aman di luar. Wajah orang-orang yang melihat daftar file yang pulih baris demi baris di layar monitor dipenuhi dengan keheranan dan kelegaan. Namun, di saat yang menegangkan itu, masalah fatal yang tak terduga terjadi. Terjadi kesalahan, timer berhenti. Transfer data tiba-tiba terhenti. Sebagian jalur DNS diblokir. Terjadi keterlambatan serius pada jalur nirkabel. Masalah berantai yang tiba-tiba muncul membuat suasana kembali kacau balau. Tangan orang-orang gemetar cemas, dan beberapa orang panik bangkit dari kursi dengan tatapan cemas. Bagas diam sejenak, dengan tenang menilai situasi. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia mulai menganalisis masalah dengan kecepatan kilat. Jalur kedua benar-benar diblokir. Tapi masih ada satu rute darurat lagi. Saya akan mengetiknya secara manual. David, tolong kirimkan urutan kode pengalihan cadangan nomor 12 sekarang juga. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan presisi dan kecepatan seperti seorang pianis, dan David segera mengirimkan potongan kode yang diperlukan dengan sempurna. Bagas menempelkan kode rumit itu ke jendela input dan berteriak dengan suara penuh keyakinan, "Koneksi ulang darurat router. Lanjutkan transfer data segera." Secara ajaib, jendela kesalahan merah di monitor mulai menghilang satu persatu, dan sekali lagi, data berharga mulai berpindah dengan cepat ke tempat yang aman. Kali ini, tidak ada satupun pesan peringatan yang muncul. Elisa berkata dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca, "Benar-benar dimulai. Pemulihan sistem benar-benar terjadi." Michael menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa kata dan menutupi dahinya dengan kedua tangannya. Suaranya dipenuhi dengan kekaguman. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Tepat saat timer digital menunjukkan 30 menit, semua server Teknonusa Solusi kembali ke status pemulihan normal sepenuhnya. Di monitor sistem, hanya lampu hijau yang sehat yang berkedip dengan tenang, dan sebagai ganti suara peringatan yang telah menyiksa orang sepanjang hari, nada notifikasi. Penyelesaian pemulihan yang singkat dan jernih terdengar penuh harapan di seluruh kantor. Semua orang di ruang rapat berdiri terpaku di tempat mereka, mencoba menerima kenyataan yang sulit dipercaya. Setelah beberapa detik hening yang menyesakan, tiba-tiba sorak-sorai yang luar biasa meledak seolah-olah akan menembus langit-langit. "Kita berhasil. Kita selamat. Anak luar biasa ini menyelamatkan seluruh perusahaan kita." Di pusat sorak-sorai dan haru yang membara itu, berdirilah Bagas Saputra, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Ibu Wati, yang menyaksikan seluruh proses dari samping pintu ruang rapat, tidak bisa lagi menahan air matanya. Sambil menangis, ia berlari ke arah putranya dan memeluknya erat-erat. "Bagas,
Ibu benar-benar minta maaf. Kamu benar-benar anak yang hebat. Bagas tersenyum pelan dan hangat dalam pelukan ibunya. Ia memandang logo perusahaan Teknonusa Solusi yang tergantung dengan bangga di dinding ruang rapat dan berpikir dalam hati. Awalnya mereka sama sekali tidak percaya padaku, tapi sekarang semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Pada saat itu, Bagas bukan lagi anak petugas kebersihan yang diabaikan. Ia telah menjadi pahlawan siber sejati. Keesokan paginya, pemandangan yang sama sekali berbeda dan menakjubkan terbentang di depan kantor pusat Teknonusa Solusi. Puluhan wartawan dan kamera televisi berkerumun di halaman depan, garis pembatas yang dipasang oleh tim keamanan untuk menjaga ketertiban. Dan yang terpenting, di wajah para karyawan, bukan lagi jejak kelelahan setelah bekerja semalaman, melainkan pancaran kegembiraan dan kebahagiaan. Di lobi lantai 1, para karyawan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, menatap layar ponsel mereka dan bergumam dengan takjub. Di layar siaran berita ekonomi utama, judul-judul berita yang sulit dipercaya terus bergulir. Bocah 14 tahun selamatkan perusahaan dari serangan siber skala besar. Teknonusa Solusi atasi krisis siber dan sukses melantai di bursa efek. Pemberontakan. Menakjubkan anak. Petugas kebersihan. Apa arti sesungguhnya dari keahlian? Bagas tiba di lobi perusahaan bersama ibunya, Ibu Wati. Meskipun wajahnya menunjukkan kurang tidur semalaman, matanya memancarkan cahaya yang lebih kuat dan penuh percaya diri dari sebelumnya. Semua mata di lobi serentak tertuju pada ibu dan anak itu. Dulu, mereka akan berbisik-bisik atau pura-pura tidak melihat. Tetapi hari ini benar-benar berbeda, itu dia Bagas. Bocah peretas jenius itu, anak yang menyelamatkan perusahaan kita. Masih sangat muda. Bagas sedikit bingung dengan perhatian yang tiba-tiba itu dan memegang tangan ibunya erat-erat. Tepat pada saat itu, Elisa dan David mendekat dengan wajah ceria, diikuti oleh sebagian besar anggota tim IT yang mulai berkumpul di sekeliling mereka satu persatu. Bagas, selamat ya. Kalau bukan karena kamu, kita semua bisa jadi pengangguran. Penampilanmu kemarin benar-benar keren. Sebelum sapaan hangat itu selesai, dari kejauhan terlihat CEO Robert Suryo berjalan perlahan mendekat. Ia mengenakan setelan rapi dan dasi yang bersih seperti biasa, tetapi ekspresinya bukan lagi santai, melainkan penuh dengan rasa terima kasih dan hormat yang tulus. Ia berhenti di depan semua orang dan berbicara dengan suara yang jelas dan tulus agar terdengar di seluruh lobi. Saudara-saudara, kemarin kita semua menyaksikan sebuah keajaiban. Dan di pusat keajaiban yang luar biasa itu, ada seorang talenta sejati yang pada awalnya tidak kita sadari. Ia perlahan membungkukkan badannya dalam-dalam ke arah Bagas dan Ibu Wati. Bagas dan Ibu Wati. Karena prasangka dan ketidakpedulian kami telah kehilangan begitu banyak hal berharga. Dari lubuk hati yang terdalam, kami mohon maaf. Tepuk tangan spontan meledak dengan gemuruh dari seluruh penjuru lobi. Mata Ibu Wati memerah karena terharu, dan Bagas dengan rendah hati menundukkan kepalanya sebagai balas hormat. Tepat pada saat itu, Pak Michael menerobos kerumunan dan maju ke depan. Orang yang sama yang beberapa hari lalu dengan dingin mengusir Bagas keluar pintu, ia berhenti diam di depan Bagas. Menatapnya dengan tatapan tulus, dan dengan sopan mengulurkan tangannya. Bagas, mengakui dengan jujur ketika bertemu seseorang yang jauh lebih hebat dariku, menurutku itu juga merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang insinyur sejati. Jika kamu tidak keberatan, aku ingin menjadi mentormu. Bagas menatap Michael dengan mata terkejut sejenak, lalu setelah ragu sejenak, ia tersenyum hangat dan menjabat tangannya dengan erat. Jabat tangan singkat itu mengandung lebih banyak makna daripada percakapan panjang manapun. Di tengah suasana haru, CEO kembali melanjutkan dengan pengumuman penting. Kami akan secara resmi menawarkan kontrak kepada Ananda Bagas sebagai konsultan keamanan siber resmi di Teknonusa Solusi. Tentu saja, ini terbatas pada waktu setelah jam sekolahnya selesai dan akan didasarkan sepenuhnya pada kehendak bebasnya untuk berpartisipasi. Tepuk tangan yang lebih besar lagi bergema di seluruh lobi, dan beberapa karyawan yang terharu tampak menyeka air mata. Di tengah pemandangan yang hangat dan membanggakan itu, Ibu Wati dengan tangan gemetar semakin erat menggenggam tangan putranya. Bagas, Ibu benar-benar salah sangka. Meskipun Ibu bilang kamu boleh terus belajar komputer, sebenarnya di dalam hati Ibu takut. Ternyata kamu adalah anak yang luar biasa.
Bagas tersenyum hangat dan cerah tanpa kata. Senyum itu memuat semua kesepian, kemarahan, ketidakadilan, dan luka yang telah menumpuk selama ini, serta kebanggaan dan harga diri seorang pahlawan kecil yang telah dengan gagah berani mengatasi semua cobaan itu. Beberapa saat kemudian, setelah momen haru itu berlalu, orang-orang kembali ke pekerjaan masing-masing. Namun, di mata setiap karyawan yang lewat, terpancar rasa hormat dan keakraban yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bagas meletakkan tasnya di bangku sudut lobi yang biasa ia duduki sendirian dan duduk dengan santai. Ia dengan hati-hati membuka laptopnya yang tua dan usang, dan seperti biasa, menyalakan layar belajarnya yang akrab. Kini, tidak ada lagi yang menatapnya dengan aneh atau menertawakannya. Sebaliknya, seorang karyawan yang lewat menyapanya dengan ramah. "Wah, sang peretas jenius kita mulai belajar hal baru lagi, ya?" Mendengar candaan itu, Bagas tertawa kecil karena malu. Ia menatap layar laptopnya dalam diam dan berpikir dalam hati. Ketika aku pertama kali memulai semua ini, tidak ada seorang pun yang percaya padaku. Tapi sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi yang memanggilku hanya sebagai anak petugas kebersihan. Seolah-olah menatap para penonton di seberang layar, Bagas perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara penuh keyakinan. "Jangan pernah menyerah pada mimpimu. Suatu saat nanti, pasti akan ada orang yang akan mengenali nilai dan kemampuan sejatimu." Di bawah sinar matahari lobi yang hangat, perjalanan menakjubkan seorang anak laki-laki berakhir, dan pada saat yang sama, masa depan yang baru pun dimulai.